Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Fitri Andayani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Agam, berasal dari SD Negeri 18 Ladang Lawe, Kecamatan Bandung Hampu, Kabupaten Agam. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Susilneti. Beliau merupakan guru mata pelajaran PAI di SD Negeri 18 Ladang Lawe. Oke, Assalamualaikum Bu Susil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oh, ya, Alhamdulillah. Baiklah Bu, di sini saya mohon izin minta waktu Ibu sebentar untuk mewawancarai Ibu terkait pra observasi. Apakah Bu Susil ada waktu? Insya Allah ada waktu. Oke, baiklah. Terima kasih ya Bu. Nah Bu Susil, kalau begitu bolehkah Bu Susil perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baiklah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilneti SPDI, mengajar pendidikan agama Islam di SDN 18 Ladang Lawe. Terima kasih. Oke. Nah Bu Susil, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra observasi ya Bu ya. Nah, jadi sebelum Maria mengamati proses pembelajaran Bu Susil di kelas atau disebut juga dengan kegiatan observasi atau ada juga namanya supervisi akademik. Nah, jadi di sini sebelumnya Maria akan menyampaikan dulu apa tujuan dari kegiatan pra observasi kita hari ini. Nah, Bu Susil, adapun tujuan dari kegiatan pra observasi kita hari ini yaitu Maria ingin melihat sampai di mana tercapainya tujuan pembelajaran dan bagaimana nantinya kita melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang Bu Susil lakukan di kelas. Nah, jadi sebelum kita melakukan observasi, perlu Maria informasikan bahwa nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Maria sampaikan dalam kegiatan pra observasi ini. Nah, harapannya nanti agar pertanyaan dari Maria ini dapat membantu Bu Susil dalam melakukan proses pembelajaran terbaik untuk siswa nantinya di kelas kita ya Bu ya. Nah, langsung saja ya Bu Susil, terkait kegiatan pra observasi kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan Maria sampaikan. Langsung saja pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Susil lakukan? Baiklah Ibu Maria. Berdasarkan PPT yang saya tuliskan, ada tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Nah, yang kedua, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Oke. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas adalah yang pertama, meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Itu ya Bu ya. Oke. Kemudian yang kedua, area pengembangan apa yang hendak Bu Susil capai di kegiatan observasi nanti? Baik, area pengembangannya saya menggunakan pengetahuan berupa tanya jawab dengan siswa, tes tertulis dan hafalan. Oke, terima kasih Bu. Berarti di sini area pengembangan yang akan Bu Susil capai nantinya, yang pertama itu ada tanya jawab, kemudian ada tes tertulis dan hafalan yang merupakan pengetahuan ya Bu ya. Oke, kalau begitu Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan? Nah, seperti apa strateginya? Yang akan saya persiapkan nanti berdasarkan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, model pembelajaran yang akan saya lakukan adalah tatap muka. Kemudian metodenya nanti metode tanya jawab, demonstrasi dan ceramah. Oke. Nah, berarti di sini ada beberapa strategi yang akan Bu Susil lakukan agar tercapainya tujuan pembelajaran Ibu nantinya ya Bu ya. Dimana strateginya Ibu menggunakan sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran tatap muka, dan metode ceramahnya itu ada tanya jawab dan demonstrasi. Selanjutnya ada ceramah juga. Ya. Oke.
Nah, Bu Susil, setelah ada strategi, kemudian sekarang ada media juga. Medianya itu seperti apa kira-kira yang akan Ibu gunakan nantinya? Nanti saya akan menggunakan media yaitu potongan ayat tentang perintah berpuasa. Oke, berarti di sini Ibu akan menggunakan media pembelajarannya berupa potongan ayat tentang perintah melaksanakan puasa. Oke, Bu. Baiklah Bu, jadi kira-kira kapan Bu Susil akan melakukan kegiatan tersebut, harinya, kemudian di jam berapa di kelas 3 untuk dilaksanakannya observasi? Nah, jadwal saya di kelas 3 yaitu pada hari Kamis di jam ke-6 dan 7 yaitu pukul 10.20 sampai 11.30. Nah, nanti Ibu bisa masuk dan observasi ke kelas. Oke, baiklah ya Bu. Berarti di sini Maria akan datang nantinya untuk melaksanakan observasi yaitu pada hari Kamis jam ke-6 dan 7, tepatnya itu pada pukul 10.20 sampai 11.30 di kelas 3. Oke. Nah, nanti selama kegiatan observasi ini Maria akan melihat, kemudian mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang Bu Susil lakukan selama observasi. Bu, baiklah Bu, setelah kegiatan observasi kita ini selesai, nantinya kita juga akan bertemu kembali ya Bu ya di kegiatan selanjutnya, itu namanya pasca observasi, di mana nanti kegiatan tersebut akan dihadiri atau didampingi oleh pengajar praktik. Terakhir ya Bu, apa kira-kira yang Bu Susil dapatkan dari kegiatan pra observasi kita hari ini? Baik Ibu, kegiatan observasi hari ini yang saya dapatkan yaitu di sini saya mendapatkan gambaran bagaimana nantinya saya akan membuat langkah-langkah pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Baiklah Bu Susil, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikannya Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Demikianlah percakapan kita pada kegiatan pra observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya, yaitu pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aisyah Zahra, Natasha, Rahmat. Tidak. Kenapa Rahmat tidak datang? Sakit. Ratu Purnata Suci, Stefano, Sakira, Kaisara, Hansa Akila, Atta, Rizky, siapa? Rizky tidak hadir, ada tahu? Sakit juga? Ya, baiklah nah itu semuanya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yaitu bab 4 ya. Sekarang kita masuk bab 4, buka bukunya bab 4 halaman 90. 4 halaman 90. Ya, sekarang kita belajar tentang bab 4, judulnya Aku Bangga Mampu Berpuasa. Aku bangga berpuasa. Nah, anak ibu pernah enggak berpuasa? Pernah. Kapan anak ibu laksanakan puasanya? Iya, di bulan Ramadan. Kemudian kapan lagi? Senin atau Kamis. Nah, baiklah anak ibu semuanya, puasa yang anak ibu sebutkan di bulan Ramadan, Senin dan Kamis. Nah, di bulan Ramadan itu adalah puasa apa namanya? Wajib. Dan Senin Kamis? Sunnah. Baik anak ibu semuanya, sekarang pelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, puasa adalah, tahu anak ibu apa itu pengertian puasa? Tahu. Nah, apa pengertian puasa yang sudah anak ibu ketahui? Menahan diri. Nah, puasa menurut bahasa yaitu menahan, ya, menahan diri. Nah, menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itulah yang disebut dengan puasa. Nah, puasa ini ada dua macam, ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Nah, puasa wajib contohnya puasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang puasa sunnah yaitu puasa Senin dan Kamis. Nah, anak ibu lihat itu halaman 92. Nah, tadi ibu sudah jelaskan pengertian puasa yaitu menahan diri dari kemudian menurut istilah menahan diri dari makan dan minum dan ya, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, dalil atau perintah yang memerintah untuk berpuasa, dalil tentang mewajibkan berpuasa yaitu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi ya. Nah, dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bisakah anak ibu membacanya? Nah, coba anak ibu baca ini.
yang mewajibkan puasa. Surat Al-Baqarah. Bisa anak ibu Indah? Ya, baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, bagus. Nah, itu cerita berpuasa. Surat apa tadi? Nah, sekarang di dalam berpuasa tentu ada syarat wajib. Sekarang di dalam berpuasa tentu ada syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib, syarat seseorang itu diwajibkan berpuasa. Yang pertama, dia beragama Islam. Kemudian dia harus berakal. Kemudian mampu balik. Nah, apa itu maksud Islam? Yaitu beragama Islam, tidak beragama non Islam. Nah, dia harus beragama Islam. Kalau yang tidak beragama Islam wajib dia berpuasa. Iya. Kemudian tadi berakal. Apa maksud dari berakal? Bisa membedakan yang buruk dari yang Baik. Oke. Kemudian dia sehat akal pikirannya, tidak dalam keadaan gila misalnya atau hilang akal. Itu dia yang dimaksudkan berakal. Kemudian balik. Balik itu apa? orang sudah Balik itu orang yang sudah mencapai dewasa, misalnya umurnya sudah 15 tahun atau dia sudah masuk kepada masa haid. Nah, itu yang disebut dengan balik. Nah, kemudian bermukim. Bermukim itu dia di tempat, maksudnya di tempatnya, di tempat dia berada sekarang ini. Di mana dia bermukim, tinggalnya di mana? Di ladang lawin misalnya. Nah, maka dia wajib berpuasa, tidak dalam perjalanan jauh. Itu maksudnya ya. Paham anak ibu? Nah, kemudian ada lagi syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa yaitu Islam, mumais, apalagi suci dari hadas, kemudian berpuasa pada waktu yang dibolehkan. Kapan waktu yang dibolehkan berpuasa? Itu ada bulan Ramadan misalnya, Senin, Kamis ya. Itu yang dibolehkan puasa dan yang lainnya lagi. Kemudian kapan yang tidak dibolehkan puasa? Ya, di hari tasbih, 2 hari raya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, tidak boleh puasa. Hari tasbih itu tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, tidak boleh berpuasa. Nah, kemudian di sini ada lagi rukun puasa. Apa saja rukun puasa? Ada niat. Sebelum kita melaksanakan puasa, kita pasang dulu niat. Kemudian baru menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, anak ibu tahu nggak niat puasanya apa? Tahu. Coba kita baca niat puasa apa?
menjadi doa berbuka. Ya, baik anak ibu semuanya. Dari yang sudah ibu terangkan tadi, ada nggak anak ibu yang mau bertanya? Tidak. Nah, sudah paham anak ibu semuanya? Sekarang ibu yang mau bertanya kepada anak ibu. Nah, sebelum ibu memberikan pertanyaan, kita SOP dulu ya. Tepu anak soleh kita dulu. 1, 2, 3. Tepu anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, pintar ngaji, orang tua dihormati, anak kecil disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Baiklah anak ibu semuanya. Nah, dari yang sudah ibu terangkan tadi, anak ibu sudah paham. Sudah paham. Kalau begitu, ibu kasih pertanyaan. Sekarang ya, bisa anak ibu menjawabnya? Bisa. Kalau anak ibu bisa menjawab, coba dibuka buku tulisnya. Apa buku tulisnya? Enggak, silakan saja. Silakan saja di depan. Tanya, kasih pertanyaannya. Ya. Boleh. Nama ya, buat namanya ya. Ya, buat nama panjangannya. Udah, nomor 1. Soalnya dibuat dong. 1. Soalnya buat ya, tuliskanlah pengertian puasa. Tuliskanlah syarat wajib puasa yang kedua ya. Sudah cukup 2 saja ya. Boleh tengok buku. Sekarang tugas dan tugas bisa jadi selamat siang
Ya, baik anak ibu semuanya. Demikian pelajaran kita hari ini tentang aku bangga berpuasa. Nah, minggu depan kita lanjutkan kembali. Semoga anak-anak ibu di rumah mengingat-ingatnya lagi ya. Dibaca-baca lagi bukunya. Jangan disimpan aja bukunya ya nak ya. Ya. Nah, nilainya disimpan. Untuk dibaca-baca. Nanti kalau kita ulangan soalnya juga itu lagi. Ya. Paham anak ibu semuanya? Paham. Nah, sekarang kemasi bukunya. Nah, pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Nah, kemasi bukunya. Nah, ya, bukunya dulu. Ambil. Bukunya taruh di depan. Nah, duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ya, duduk lagi. Nah, duduk di tempatnya masing-masing. Mana tempatmu? Ini tempatku. Mana rapimu? Ini rapiku. Demikian pelajaran hari ini. Nah, ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap duduk di tempatnya masing-masing. Tunggu guru yang selanjutnya. Ya nak ya, tidak ada yang keluar dari lokal. Tetap di dalam lokal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Maria Fitri Andayani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Agam, berasal dari SD Negeri 18 Ladang Laweh, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Nah, hari ini saya kembali didampingi oleh Ibu Susilneti, SPDI, yang merupakan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 18 Ladang Laweh yang baru saja telah selesai melakukan observasi kelas. Dan kemudian kita juga didampingi oleh seorang pengajar praktik yaitu Ibu Dona Febrianti SPD, yang dimana beliau merupakan pengajar praktik dari saya sendiri di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Agam. Oke, baiklah. Assalamualaikum Bu Dona, Bu Susil. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Bu Dona, Bu Susil, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita dalam keadaan sehat. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Susil, di mana di sini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang baru saja Bu Susil lakukan di kelas. Nah, terkait pertanyaan yang ingin saya ajukan di sini, yang pertama, langsung saja ya Bu Susil ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan itu, bagaimana perasaan Bu Susil setelah melaksanakan observasi di kelas pada hari ini yang baru saja Bu Susil lakukan? Baiklah, untuk perasaan setelah melakukan observasi tadi, karena belum pernah tampil ya, jadi saya agak merasa grogi, gugup. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, berangsur-angsur, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti kan mungkin sudah lama sekali tidak melakukan observasi. Iya, sudah lama sekali. Makanya awal-awalnya gugup, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik sampai selesai Bu ya. Alhamdulillah sekali. Kemudian Bu Susil, kalau untuk area pengembangan sesuai dengan apa yang telah menjadi capaian bagi Bu Susil kemarin sudah direncanakan. Di sini area pengembangannya yang Bu Susil rencanakan kemarin, bagaimana kira-kira Bu? Apakah sudah tercapai atau bagaimana di kegiatan observasi tadi? Mengenai area pengembangan, saya kemarin itu tanya jawab
pembelajarannya di situ yaitu meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Dan mengenai hafalannya masih ada yang belum hafal tentang tadi ayat yang berkaitan dengan perintah berpuasa. Sebagian. Berarti di sini terkait area pengembangan yang udah Ibu Susi rencanakan, baik dari tes tertulis, kemudian ada hafalan kan. Di sini berarti terlihat ada beberapa berarti ya Bu Susi ya, mungkin hafalannya yang Tinggal di hafalan lagi. tinggal di hafalannya berarti ya Bu ya. Sebagian. Berarti sebagian. Dan di sini itu tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Bu Susi rencanakan di dalam buku ini. Nah, kemudian Bu Susil, lalu untuk langkah-langkahnya bagaimana Bu Susil, langkah-langkah yang telah Bu Susil lakukan untuk observasi mungkin? Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama saya menyiapkan strategi pembelajaran apa yang saya gunakan dan tentu saja menyiapkan media pembelajaran juga dan metode pembelajaran agar siswa tertarik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Ya. Berarti di sini luar biasa sekali ya Bu Susil ya. Bu Susil telah menyiapkan langkah-langkah sini dan menyiapkan strategi pembelajaran, kemudian ada media dan metode juga yang Bu Susil gunakan ketika observasi di kelas. Dan itu sangat menunjang sekali agar berjalan dengan baik pembelajarannya di kelas Bu Susil ya, sangat. Itu kedepannya kan tentu kita saling berbagi bisa kan Iya, dengan berbagi teman, dengan teman. dengan rekan sejawat. Di sini kita masih terus belajar gitu ya Bu ya. Semoga kedepannya itu pembelajaran kita di kelas bisa berjalan dengan baik ya. Dan ketika observasi pun kita bisa setidaknya lebih Leluasa lagi, enjoy atau gimana gitu ya nggak Bu ya. merasa grogi kalau saat dilihat Iya. teman sejawat. Iya, benar sekali ya Bu. Yang kemarin memang tadi memang terlihat di sini, tapi Bu Susil memang bagus, apanya lancar gitu kan, pelaksanaan observasinya lancar, siswanya pun juga terlihat aktif kan, kreatif, iya, ya, aktif cuman- dan antusias juga siswa di kelasnya gitu, alhamdulillah itu ya. Jadi itu yang akan jadi rencana tindak lanjut dari kegiatan observasi ini ya Bu. Baiklah Bu Susil, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam kegiatan pasca observasi kita hari ini. Nah, semoga semua harapan yang sudah Bu Susil sampaikan itu bisa terwujud dalam waktu dekat ya Bu Susil ya. Dan semoga dalam waktu dekat ini bisalah apa menjadi kekurangan itu bisa diperbaiki dan bisa dilaksanakan. Nah, baiklah. Terima kasih banyak Bu Susil atas waktu dan kesempatannya. Ya. Nah, hari ini kita juga minta kepada pengajar praktik kita yaitu Ibu Dona Febrianti untuk menyampaikan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi kita hari ini. Ya, mohon. Terima kasih Ibu Maria, Ibu Susil. Jadi di sini kita pada pendampingan 5 itu salah satunya treatment kita yaitu tentang melihat mengamati pasca observasi yang sebelumnya observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Maria terhadap Nah di sini kami melihat bahwa pasca tersebut berjalan lancar, alhamdulillah, dan Bu Maria juga sudah memahami bagaimana trik-trik tahap dari pasca observasi. Dan juga Ibu Susil mungkin karena kita masih baru dalam observasi namanya rekan sejawat, jadi mungkin nanti besok untuk kedepannya mungkin bisa diimplementasikan ilmunya, jadi tidak ragu-ragu lagi, tidak terdemam panggung lagi Iya. apabila dilihat oleh rekan sejawat. Karena di sini banyak sekali manfaatnya itu. Yang pertama mungkin kita bisa merefleksi diri kita, apa saja yang harus kita kembangkan, apa saja yang harus kita kekurangan kita yang bukan berarti kita minder, tapi demi kemajuan peserta didik kita yang nggak usah maksudnya ini saya banyak kekurangan, tidak seperti itu. Jadi dari pra lalu observasi
observasi dan pasca itu banyak sekali manfaatnya baik terhadap diri kita maupun terhadap peserta didik. Jadi Bu Maya juga tadi sudah melihat area pengembangan untuk apa yang harus dilakukan oleh Ibu Susil. Jadi terima kasih Bu Maria, Bu Susil dari tahap treatment pasca observasi ini. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ya. Terima kasih ya Bu Dana atas masukan dan juga umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi kita hari ini. Oke. Dan terima kasih juga Bu Susil. Oke, berarti terima kasih atas kesempatannya Ibu ya. Berarti semoga di sini dari kegiatan pasca observasi kita hari ini itu bisa memberikan pembelajaran bagi kita untuk kedepannya bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa melaksanakan pembelajaran yang baik di kelas. Oke, baiklah, alhamdulillah sudah selesai rangkaian kegiatan kita pada hari ini, di mana sebelumnya sudah melaksanakan observasi dan hari ini observasi. Dengan begitu kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.